lanjutkan lagi, kami ulangi lagi. Beberapa sifat dari distribusi normal yang berguna dalam estimasi risiko adalah berbentuk lonceng ya. Nah, di sini dia berbentuk lonceng. Jadi lonceng ya itu gini. Nah, ini yang simetris sempurna artinya kanan dan kiri sama, memiliki nilai mean ya. Mean apa tadi? Rata-rata ya. Mode yang sering mutual, median sama dengan yang terletak pada distribusi normal. Probabilitas atau angka yang akan berada di kiri dan di kanan rata-rata adalah 50. Jadi sini 50%, sini 50%. Cuma kalau di sini minus, di sini plus ya. Sekitar 60% dari sekumpulan angka berada dalam angka minus ya. Jadi sini minus, ini plus ya. Kemudian minus sampai dengan ya, dan plus 1 sampai 95 akan berada pada minus 2 ya, dan plus 2 standar deviasinya, serta 99 akan berada minus 3 dan jadi ini ya, kalau minus 1 ya, minus 1 sama dengan minus ini sekitar berada 8%. Jadi kalau minus 2 ya, nah ini 95%. Apabila ini minusnya 3 sampai dengan 99% ya. Nah sini juga plusnya 99%. Bila distribusi ya, ini bila asumsi trade ya tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang pasar, maka perubahan kurs terjadi secara random dan dengan nilai yang sama. Peluang kurs akan bergerak naik atau turun ya. Tetap jadi pokoknya kalau kita walaupun kita di dalam penjualan, yang penting kita sudah mengestimasikan bahwa kalau naik 50%, kalau turun ya kemungkinan rugi ya 50%, kemungkinan untung 50%. Jadi seperti tadi, kalau naik dari 100 naik 101, turun jadi 99. Jadi pasti sama. Dalam bentuk lonceng ini juga sama, karena kalau plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat bahwa dari skenario dapat diasumsikan bahwa ya, peluang untuk memperoleh keuntungan atau kerugian sebesar 50%. Ingat bahwa peluang untuk memperoleh keuntungan atau kerugian 50%. Rata-rata akan menambah sebesar 0 ya. Nah, kalau misalkan untung 50, rugi 50, berarti labanya 0. 68% dari 40% hasil yang diperoleh akan berada pada 1 dan 0. Jadi kita gambar lonceng tadi, sementara nanti buka statistik lagi, sini minus sini plus. Distribusi A dan B merupakan distribusi normal ya. Sedang di distribusi A lebih besar dibandingkan dengan si B. Maka ini soal contoh ya. Distribusi A lebih menyebar dibanding dengan distribusi B ya. Ini distribusi A merupakan distribusi normal, distribusi B lebih besar, standar deviasi A lebih besar dibandingkan standar deviasi B. Maka distribusi A lebih menyebar dibanding data distribusi B. Bentuk distribusi A lebih gemuk dibanding distribusi B, jelas. Aplikasi dalam manajemen risiko, potensi return ya dan risk untuk lebih tinggi. Nah, ingat bahwa semakin tinggi tingkat keuntungan, semakin tinggi pula tingkat risk and return-nya. Nah, tantangan daripada manajemen risiko ya, di sini manajemen risiko mengukur ke pasar secara konsisten ya, di antara posisi risiko
yang hal ini dapat diperoleh dengan menggunakan metode value at risk ya. Sebelum adanya model value at risk, limit risiko ditetapkan berdasarkan jumlah instrumen yang dapat dipelihara. Nah, sehingga lebih sulit menginvestasi risiko setiap limit. Misalnya sulit menilai mana yang di antara dua limit berikut yang risikonya lebih besar. Maksimum boleh memelihara 600, contoh nih, memelihara 600 saham perusahaan X ya. Maksimum boleh memelihara obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan Y. Limit dinyatakan dalam nilai uang seperti berikut. Risiko VAR ya, maksimal sebesar $500 untuk posisi perusahaan X ya. Jadi ini dia boleh memelihara ya, uangnya dapat disimpan untuk beli saham X sebesar 600 saham ya X, dan untuk membeli obligasi saham B 300 obligasi. Limit dinyatakan VAR maksimum sebesar $500.000 untuk posisi perusahaan X. Berarti dia kalau 500 berarti kan tidak, ini udah maksimum. Sedangkan sebesar 50.000 untuk posisi perusahaan Y ya. Posisi saham diberikan limit risiko 10 kali lebih besar dibanding dengan obligasi. Jadi tadi bahwa obligasi dia 300, sahamnya 600 ya. Nah, nilai sahamnya itu 500.000, sedangkan nilai obligasinya 50.000. Posisi saham di 10 kali lipat ya. Posisi saham dan obligasi adalah 10 kali daripada obligasi lebih besar dari obligasi. Metode VAR mengukur risiko dengan membuat distribusi kerugian yang mungkin terjadi selama periode waktu tertentu untuk setiap posisi yang dimiliki oleh bank. Distribusi dibuat melalui dua proses. Pertama, distribusi di harga pasar yang mungkin terjadi dibuat berdasarkan tadi data historis ya. Faktor utama pembuatan distribusi adalah menghitung volatilitasnya historis itu ya. Untuk ukuran seberapa jauh deviasi perubahan harga pasar terhadap rata-rata volatilitas biasanya dinyatakan dalam persen per tahun. Volatilitas historis digunakan sebagai input model untuk simulasi perubahan harga pasar yang mendatang. Kedua ya, tadi pertama bahwa distribusi berdasarkan historis ya. Yang kedua merevaluasi setiap dengan menggunakan distribusi harga pasar untuk membuat distribusi perubahan melalui seluruh posisi risiko ya. Dari distribusi tersebut dapat diperoleh tingkat kerugian yang sesuai dengan tingkatan confidence level yang diharapkan bank. Confidence level yang diminta Basel kembali lagi ke Basel 99%, berarti ya sekitar 3 standar BC dari rata-rata itu 3 ya, sebenarnya menunjukkan confidence level 97. Tadi berapa? Kalau 1 68, kalau 2 95, kalau 3 99%. Analisis selanjutnya diulang untuk keseluruhan posisi risiko, nilai-nilainya sejumlah total value at VAR pada bank.